Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat berjumpa lagi ya Jumpa lagi di semua Reka Suara, Reki Kair Bersuara. mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, kali ini masih di Kaskara. Masih di Kaskara. Masih di Kaskara di Selama 1 tahun kita di sini mungkin ya. Iya, enggak. Oh, enggak. Baru ini kita di sini ya. Enggak, sampai 1 tahun nih ke depannya. Kalau mau owner Kaskaranya tadi kita di sini sampai 1 tahun bisa. Iya, betul. Nah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang dengan sang juara di sang Kaltara. juara di ya. Kaltara nih. Iya. Bisa di bidang panah pasti. Bidang panah pasti ya. Dan- Dan kita kehadiran salah satunya 3 narasumber. 3. Nanti 2 dulu, nanti yang satunya yang cewek di sesi keduanya kita undang gitu ya. Mungkin kita langsung perkenalkan nih. ke pelatih mungkin dulu ya. Iya, ke pelatih dulu nih. Mungkin nama dan kegiatan sehari-hari apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kaltara semua, saya namanya Andi Prasetyo. Seharian saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Tarakan. Dan kesibukan saya selain itu adalah sebagai pelatih panahan di Ulul Albab Archery Club dan Kompas Tarakan. Nah, itu semua di bawah naungan Pemcap Perpani Tarakan. Jadi kesibukan saya seperti itu. Kalau adik sendiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Prasetya. Saya salah satu murid dari SMP swasta di Tarakan, SMP Ulul Albab. Kesibukannya belajar di sekolah situ dan yang lainnya itu ikut panahan di Ulul Albab Archery dan juga Kompas Ya, Tarakan. berarti kegiatan sehari-hari sekolah, tapi selama pandemi mungkin sekolahnya Daring, Di daring. online ya. Dan panahnya juga tapi nggak mungkin daring kan kalau panah. Iya. Di rumah kan sasarannya di lapangan. Nah, langsung saja ke pelatih mungkin ya. Iya, Ya, Sejak kapan menjadi pelatih panah nih, Pak? kalau saya resminya jadi pelatih mungkin di tahun 2016 karena saya juga sebagai atlet dulunya mewakili Kaltara di ajang Prapon di tahun 2016. Prapon, Pak? Ya, Prapon, kejuaraan Prapon. Awalnya dari situ. Tapi sebelumnya saya juga sempat ikut pelatihan panahan di Bontang, Kalimantan Timur. Itu tahun 2016 juga, di awal tahun 2016. Lalu saya di sekolahnya ini, sekolah yang saya tempati dan Ananda Nopali, harapkan bisa membuka eskul panahan. Nah, seiring jalannya waktu, saya upgrade diri sebagai pelatih karena banyak juga anak-anak di Iya. sana kan yang dilatih. Upgrade diri ya sampai sekarang mungkin sudah sampai 4 tahunan saya jadi pelatih di Tarakan. Berarti sudah ada sertifikasinya? Sudah, gimana? sudah resmi dari terakhir kemarin saya upgrade lagi di Jawa Timur di Surabaya sebelum pandemi Iya. ya tanggal bulan Maret kan. Sudah. Berarti sebagai pelatih panahan sendiri harus mempunyai sertifikat. Sertifikat. Ya. Kita nggak bisa melatih kalau kita nggak punya Iya. sertifikat dan rekomendasi dari Pemcap di setempat. Dan untuk sebagai pelatih sendiri, mungkin kok bisa sih bukan mau sih bahasanya, kok bisa sih kepengen untuk menjadi pemanah gitu, Pemanah, ya. archer. Ya, Robin awalnya Hood sih, ya? Ya. boleh. Awalnya sih saya kan juga latihan awalnya panahan sampai jadi atlet gitu kan. Loh, kenapa sudah usia seperti ini kan mungkin pengaruh usia juga fisik sudah mulai turun kan. Lihat adik-adik yang latihan di sekolah tuh di Ulul Albab itu kok tambah rame, antusiasnya rame Iya. gitu. Ya, saya sendiri nggak sempat latihan jadinya. Jadi ya fokus di ngelatih. Akhirnya saya lihat anak-anak sudah luar biasa latihannya dan sering ikut kejuaraan, ya sudah saya terjun langsung ke pelatihan saja. Tapi kalau kenapa kan banyak nih olahraga nih, kenapa memilih panahan?
Iya, saya dulunya juga olahraganya banyak kan, dari basket, volley kan, karena postur dari sekolah postur tubuh sudah tinggi seperti ini kan. Tapi ya itu mungkin olahraga seperti futsal, apa, volley, basket kan membutuhkan fisik yang olahraga berat ya. Ya itu mungkin salah satu penyebab saya nggak nekunin di situ karena kondisi fisik saya nggak kuat kan, makanya mungkin seperti itu. Kayaknya di panahan kan olahragaan aerobik, jadi nggak begitu banyak gerakan yang speed, butuh apa, butuh kecepatan gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadi fisik masih kuat lah, biar sampai usia lanjut tuh masih kuat seperti itu. Ya mungkin ke adik Nopal kan nih. Kalau ada Nopal nih kan melihat prestasi dari pelatih nih ya, sudah ikut sampai prapon ya. Apa alasan Adik Nopal memilih panah sebagai olahraga dan yang banyak tekuni, juga ya. sama kayak pertanyaan dari sama coachnya tadi, Adik Nopal kenapa memilih panahan nih dari segian banyak olahraga yang ada? Awalnya sih kan pas daftar untuk masuk SMP awal kelas 7 itu melihat ada target di halaman sekolahnya. Di situ tertarik sendiri, termotivasi sendiri, pengen ikut gimana sih paran itu. Dan di situ saya ikut di eskulnya Ululop Archery Club sampai sekarang. Kalau dari motivasi sendiri karena juga kan olahraga panan kan olahraga yang disunahkan. Jadi saya ikut juga. Sunnah Rasul ya. Iya. Iya. Sunnah Rasul. Oh berarti Memanah, berkuda, Berenang. berenang. dalam panahan sendiri coach ada kategori apa Iya. saja? Kalau kategori sebenarnya kalau sekarang udah banyak sekali karena Indonesia juga berjamuran kan, namanya tumbuh kembang klub-klub panahan di Indonesia juga sangat pesat. Jadi ada dari kadet yang usia dini, dari pemula usia anak SD itu kan, yang SMP, yang junior, sampai yang senior. Dan sampai sekarang bahkan ada yang master yang usia di atas 30 tahun. Nah, diadakan di kategorinya ada yang kategori standar bow yang bahannya kayu. Kalau untuk yang prestasi ya, kalau untuk prestasi bahan kayu, sampai yang Olympic bow. Olympic bow itu yang full metal, yang besi semua. Anak Oh berarti dibedakan ya? dibedakan, Alat-alatnya ya? alat-alat beda dan usianya juga berbeda. Jaraknya juga beragam, dari jarak 5 meter sampai yang paling jauh 70 meter. Nah kalau si Nanda Noval ini sudah 70 meter. 70 meter. Dia megang busur Olimpik. Nah, alat panah buat Nopal ya. Alat panah pertama yang dimiliki yang untuk berapa meter jarak pengambilnya? Yang pertama itu awalnya sih untuk 5 meter aja. 5 meter. Masih dengan busur dan libisnya kan masih sederhana. Masih buat 5 meter aja, tembak kan menembak terus sampai nanti ditetapkan target sama pelatih. Nanti bisa naik level ke jarak selanjutnya. Kalau dan pastinya kan kalau untuk Ade Nopal kan pasti alatnya beli Sudah sendiri atau beli sendiri atau disiapkan dari Untuk awal masih panan disiapkan, tapi kalau sudah naik jaraknya ke 10-15 itu sudah mulai beli sendiri. beli sendiri ya. Dan pasti didukung orang tua Ya, pastinya ya. pasti. Bisa bagaimana ceritain dukungan orang tua Dari sendiri ke dukungan Ade orang- Nopal gimana? Untuk dukungan orang tua sih, ya awalnya sih disuruh mulai ikut aja. Nanti kalau misalnya sudah mulai tertarik sendiri, senang sendiri, nanti orang tua dukung dengan bantuan alat-alatnya. Dan itu juga harus sering dilatih, tidak boleh malas-malas, harus selalu Motivasinya dari nembak sendiri, ya. Kalau dibelikan alat, harus rajin. Harus rajin latihannya. Iya, Dari ringan. pendidikan juga tidak boleh disampingkan Nah, pastinya. kebetulan bapaknya juga pemana. gitu. Kan pemana di Berbo kan, karena usia orang tua kan, jadi ada usianya sendiri Berbo namanya. Busur-busur biasa, maksudnya yang tanpa alat bantu. Kalau dia ini kan karena nembak jarak 70 meter harus banyak alat akurasi kan, Nah, ya. dan busurnya berat-berat. Dan kalau untuk panah sendiri tadi coachnya sempat menyinggung masalah fisik. Apa sangat pentingkah fisik, khususnya fisik badan di panahan sendiri gitu? Ya kalau di panahan sama sih, semua olahraga butuh fisik yang Iya. bagus ya.
Kalau di panahan juga penting karena dia cuma 3 unsur, olahraga 3 unsur. Yang pertama fisik ya, fisik, mental, dan konsentrasi. Dan itu butuh tenaga semua, makanya harus dilatih. Biasanya latihan karena dia anaerobik, jadi gerakannya paling untuk kardionya paling jogging. Karena dia jalan kan, apalagi ini 70 meter, bolak-balik sudah 140 meter kan. Iya, Kalau iya. 10 kali sekilo sudah. Nah, kalau dia jalannya loyo-loyo, maksudnya nggak kuat itu, kehabisan napas, dia nembak nggak konsentrasi. Jadi seperti itu. Untuk memantapkan kuda-kuda itu Ada latihan. latihannya Kalau- seperti apa tuh? Yang lengan ini Iya. supaya bertahan kan kita kadang Iya. Tremor begitu. bertahan. Kalau di panahan sendiri, yang paling latihan fisik yang paling mendasar yaitu push up. Push up. Kalau itu untuk kekuatan tangan ya, tarik busur sampai berapa ada menu latihannya. Terus plank, macam-macam lah. Ada plank, ada latihan core juga. Core ini yang buat keseimbangan tubuh, karena panahan itu kan ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah, yang outdoor ini pengaruh angin. Jadi kalau kita atlet itu nembak, kalau ada angin di tempat nembaknya tuh bisa goyang badan gini, dipengaruhi akurasi jadinya. Jadi kalau core-nya kuat, dia nggak bakalan goyang tuh badan. Itu latihannya sit up. Sit up juga berarti standar Banyak ya. standarnya. Olahraga. Sama aja sih seperti olahraga lain Iya. kan, butuh fisik. Kalau peserta didik di memanah ini Kalau- berapa jumlahnya? Kalau saya kan kebetulan melatih di 2 klub kan, satunya di sekolah, satunya di komunitas. Jadi yang di komunitas itu sekitar 30 orang lebih. Itu bergantian kan. Dari semua kalangan berarti. Ya, Semua umur usia. Dari usia yang dari SD kelas 2 SD sampai yang dewasa juga ada. Kalau di sekolahnya ini di Ulul Albab ya anak-anak situ aja. Anak-anak sekolah yang di situ dari SD sampai SMP. Nah, kemarin memilih Adik Nopal nih sebagai kontingen ya, mungkin Iya. yang pemanah ya. Dari mana cara menilainya? Oh, dia yang saya bawa untuk pertandingan ke lomba atau gimana? Sebenarnya kami bukan hanya membawa Nopal ya, sebenarnya banyak timnya. Kan Oh, kalau- per tim. ya kita kan kalau di perlombaan itu ada Dia yang beregu kan? individu, ada yang beregu, Oh. ada yang mix team juga ya, sama kayak bulu tangkis ya kan. Ada beregu, ada individu, ada mix team atau ada apa campuran gitu kan, ada campuran ya. Kita ngelihatnya dari skor latihan, karena ya kita men-skor kan hasil latihannya gimana, di skor, di grade. Kalau beregu kita juga menentukan rankingnya, ini cocoknya sama siapa, peluang medalinya gimana gitu kan, lawannya gimana, kita dianalisis semua. Jadi nanti anak-anak yang terpilih itu bukan hanya Nopal, banyak, tapi yang ini yang sering Dan Nopal juara. Nopal sendiri membagi waktunya bagaimana tuh antara panahan dengan akademiknya nih, Oh, iya, pendidikannya nih. Kalau dibaginya sih ya kan yang sekolah yang utama itu kan yang pasti sekolah. Karena sekolah utama kan jadi yang penting tuh diselesaikan dulu tugasnya sampai selesai, nanti ada jadwalnya untuk latihan kan biasa siang jam 1 sampai sore di situ mulai latihannya Latihannya di rumah atau di lapangan. Di Di lapangan. lapangan ya. Atau di samping rumah kan bisa pasang sasaran di situ ya, dekat-dekat. Dan kok untuk prestasi sendiri nih coach, dari Nopal pertama iya atau- mungkin Nopal dari Nopal ya mungkin baru dari ke timnya atau klubnya kan. Nopal mungkin prestasinya Prestasi yang untuk lomba sudah pertama dicapai tuh apa aja? yang saya capai itu daripada tahun 2018 itu masih awal-awal latihan dan pertama kali tanding di luar juga ya di Jakarta kan. di Jakarta? Itu masih baru beberapa bulan latihan jadi belum bisa mendapatkan prestasi. Di tahun 2019 sama 2020 baru bisa dapat karena sudah lumayan hampir setahun sudah latihan. Oh, 2019 dapat. Ya. 2019 itu yang pertama kali tim series 2 di Tenggarong dan kali tim series 3 dan 4 itu Balikpapan sama Sangatta. Ada juga itu juara Banyak banyak yang di situ. Oh berarti iya. tiap per kategori. Ya, kategori. pasti Ya kan? ada dapat sih. Kalau di panahan sendiri kan kategorinya banyak, ada yang jarak U13, U16 itu kan bisa di yang umum juga. Kemarin yang di Kaltim Series itu kan
dia bergilir kotanya. Dia dari Tenggarong, Balikpapan, Sangatta, Samarinda, gitu kan. Ya satu orang ini bisa ikut 2 kategori atau bahkan 3. Jadi banyak dia dapat peluang medalinya banyak kan. Karena dia usianya masih di under under 12 kan. Iya. Nah, masih 12 Berarti tahun. semua kategori bisa dimasukin. Bisa diikuti Bisa. sampai yang umum pun ikut, yang orang dewasa semua. Tapi kalau prestasi tertingginya sendiri dari Noval apa juara? Kejuaraan apa? Yang paling tinggi pertama itu di itu yang national virtual competition itu juara 1 yang diikuti seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia. Terakhir ya. Yang terakhir awal. ini ya, Ya, berarti ya. baru aja. Virtual, kan? Itu juga ya, mungkin bisa cerita tuh, coach kok bisa ada panahan tapi virtual Iya. gitu. Penilaiannya. Ya penilaiannya bagaimana? Ya kemarin sih pakai media komunikasi juga lewat Zoom kan. Jadi semua peserta seluruh Indonesia kan ada klubnya. Nah, satu klub itu bisa 3 sampai 4 kamera dipakai. Apalagi pas final kan. Pas final di target 1 yang di posisi pemanah, kameranya juga 1. Jadi di sana. Dan itu juga mereka yang buatkan dari Kemenpora sendiri pusat. Nah, itu dalilnya ya dari World Archery di dunia juara keduniaan aja masih virtual kemarin terakhir. Masih bisa, masih tidak melanggar peraturan kan, tetap bisa dilaksanakan. Dan itu ada Noval sendiri perasaannya juara 1 di virtual archery. Itu bagaimana tuh perasaannya? Ya, perasaannya cukup senang juga karena kan juara 1 pertama se-Indonesia kan senasional Secara itu. virtual Ya, ya. secara virtual juga pertama kali bisa dapat Itu juara 1. tingkat umur berapa? Kalau umurnya sih U13. 13 ya. Iya, Dengan jarak Jarak sasaran jaraknya 18 meter paling. indoor, jarak indoor kan. oh, Dia ada kategori, ada yang jarak indoor 18 meter, 18 meter. Kalau jarak jauhnya 70. 70. Yang didapat juara 1 yang 18 meter. Ya, 18 meter. 18 meter. Dan dari prestasi dari tim sendiri itu gimana? Kalau Coach dari Latif? kita kalau tim kebanyakan mainnya di Kaltim. Hmm. Kaltim series kemarin karena anak-anak kalau latihan terus nggak ada yang diikuti kan Iya. biasanya Jenuh. jenuh lah. Jenuh juga. Wah, aku latihan nggak pernah diajak Benar, tanding. Makanya beberapa saya bagi jadinya kan mau ikut tapi skornya sekian, mau target latihannya ya kalau mau ikut aja boleh aja, mau ngelatih mental kan. Tadi saya targetkan skor, jadi anak-anak tuh pede juga di laga kan. Prestasinya alhamdulillah KS3 tuh di KS2 ya. Ya, KS2. Tarakan Iya. itu di paling selalu di 5 besar Hmm. sama daerah kaki. Pokoknya diperhitungkan. Kemarin di Sangatta ya. Kemarin di Balikpapan kita tarakan peringkat 3 dan Sangatta kemarin tuh di peringkat 4. Pokoknya sekitar peringkat situ. Kalau di usia dini, usia U13 tarakan diperhitungkan kalau di kaki. Berarti luar biasa juga ya sudah tarakannya. Iya. Sudah baru berapa tahun ya? Kira-kira olahraga panah di Tarakan. Tarakan Khususnya kalau tentara. tarakan sudah lama sih. Pernah ikut prapon sekitar 3 kali ya. Iya, berarti cukup diperhitungkan Iya. juga dari Tarakan gitu ya. Iya. Kalau dukungan pemerintah sini, Kalau baik dukungan ke kota maupun provinsi mungkin ya. kalau sementara dari provinsi alhamdulillah ada anak didik kami lolos ke ikut prapon tahun kemarin kan. Prapon kemarin yang pelaksanaan ponnya harusnya tahun ini tapi diundur tahun depan kan di Papua karena kondisi pandemi. Alhamdulillah kok ikut prapon, cuma belum ada hasil tiket untuk ke ponnya, belum ada. Makanya itu kan setelah dari itu kenapa ini Kaltara nggak pernah tim panahannya nggak bisa masuk pon gitu, nggak pernah lolos prapon. Jadi saya sebagai pelatih dan pemerhati panahan di Tarakan juga kok bingung sama teman-teman di Kaltara juga, kok Tarakan nggak bisa tembus sih pon gitu aja bilang lolos pon gitu, namanya nggak bisa. Makanya saya prihatin, jadi saya berangkatlah ke teman di Surabaya ya untuk pelatihan untuk upgrade anak-anak kan supaya lebih baik lagi. Nah, terakhir buat Noval nih ya. Target ke depannya nih.
Iya. Cita-citanya pengen jadi Iya. ikut lomba apa? Mau mana? Target kedepannya sih ya untuk 70 meter mungkin. 70 meter ini semoga bisa lolos di seleksi nasional tim nasional Indonesia untuk Kartini nanti. Berarti pengen go internasional juga ya. Iya. Amin, amin. Mewakili Indonesia gitu ya, bukan Iya. Kaltara Bukan lagi. Kaltara Ya. aja. Iya. Hmm. Jadi Nopal harus giat Ya, kerja latihan ya. keras, tapi tidak lupa Belajar. melupakan pendidikan. Ya. Belajar. Pasti. Ya itu tadi Bincang-bincang kita dengan dengan Nopal. Adi Kita Nopal, panggil yang selanjutnya cewek nih, yang cewek. pemanah cewek Pemanah nih. cewek. Iya. Dia juara Juara virtual juga Iya, ya. virtual juga virtual kemarin. juga. Di Kemenpora juga. Kemenpora. Ya, juara 4. Ya, juara. Ya, kita langsung panggilkan. Iya. Iya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Adik Nopal. Selanjutnya nih kita kedatangan Yang adik ketiga nih ya. yang cewek. dari yang cewek nih, pemanah cewek Pemanah nih. cewek. Siapa Iya. bilang lagi-lagi aja yang bisa Ya, mungkin bisa ya. memanah, Kayaknya cewek pun iya. bisa. Bisa. Ya mungkin apa yang gila bingung saya. Ya, Denela mungkin bisa cerita. Perkenalan dulu namanya. Iya, maksud cerita perkenalkan Nama. dirinya, terus kegiatan sehari-harinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dari Kompas Archery. Kesibukan saya akhir-akhir ini sekolah, Beda ya. Aja deh. belajar dari rumah Kelas dan berapa? saya kelas 9 Di di SMP Telul Albab. Ulabab. Nah, bersama coachnya juga ya, Iya, pelatih sama sekaligus Gus guru. Guru. Iya. Mungkin Adik Nela bisa cerita nih kenapa memilih olahraga panah. Awalnya diajak sama sepupu, habis itu yang pas coba-coba asik, cuman yang pas itu kaget sama fisiknya. Habis itu tapi diikutin aja terus sampai akhirnya diajak lomba. Habis itu ya udah kok kayaknya asik juga, jadi terusin aja terus sampai alatnya sudah lengkap. Terus itu yang pas itu sempat berhenti sebentar, terus yang pas mau ikut lagi kaku, tapi akhirnya biasa lagi Latihan gitu, lagi. latihan terus akhirnya bisa. Berarti sudah memiliki busur sendiri berarti nih. Sudah Iya. Itu beli atau dibelikan? dibelikan. Oh, dibelikan. Berikan yang Kirain hasil tangan. coach kalau untuk pemanah perempuan sendiri, Ya. apakah ada perbedaan fisik terus kategori atau gimana? Iya, kalau kategori sama aja sama laki-laki. Cuma ya itu kebutuhannya kan berbeda. Seperti laki-laki kan sangat agak kesulitan, saya juga sendiri mengalami kesulitan kalau yang perempuan ini. Soalnya kan jarang ya yang perempuan tuh mau latihan fisik yang berat gitu kan. Tapi mereka ini luar biasa. Dan perbedaannya dengan laki-laki pas pelatihan fisiknya itu, jadi kita kurangi bebannya. Kalau yang laki-laki kan kita fullkan aja nggak masalah, dia masih terima. Kalau yang perempuan ini kan kadang dia ada tamunya datang ya, moodnya beda. Harus kita motivasi lagi sampai ke orang tuanya, kita motivasi ini kurang ini. Jadi kalau ya perempuan tuh ya kendalanya fisik dan moodnya itu sering Jaga berubah. moodnya tuh berubah. Karena panahannya kan butuh mood yang bagus, Iya, maksudnya konsentrasi. konsentrasi yang Konsentrasinya bagus. full. Dan kalau untuk alat sendiri apakah ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan? Alat untuk alat. Kalau alat jenisnya sama, cuma yang beda beratnya. Oh, Kan beratnya. busur tuh ada yang dari ringan, menengah sampai yang berat. Nah, kalau Naila sekarang memang sudah di divisi kompon di Olympic Bow juga. Di kompon bow itu yang sudah dipertandingkan di dunia juga, jaraknya paling jauh 50 meter. 50 meter. Perempuan ya. Perempuan lagi sama deh. Tapi nanti kalau pas pertandingan dipisah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Apakah ada seperti perempuan melawan laki-laki atau perempuan aja gitu yang dilawan? Kalau secara individu dan bergu, perempuan sendiri dipisah. Tapi kalau the mixed team atau double, itu laki sama perempuan satu tim. Lawannya juga seperti itu, laki sama perempuan. Kayak bulu tangkis lah, ganda campuran gitu. Panahan juga ada. Dan Kalau dari Nopal sendiri untuk Nopal Naila. Nopal lagi. Bukan Naila ya. Naila.
membagi waktu belajar dengan latihan Iya, bagaimana? sama ya, Kalau misalnya belajarnya itu nanti pagi, kalau misalnya memang udah sempat sampai pagi itu malam lagi dilanjut. Kalau misalnya latihannya yang pas siang itu sampai sore itu tiap Tiap hari. hari. tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Bagaimana perasaannya Nela selama ikut panahan? Kadang ada sedihnya, ada senangnya juga, tapi sering senang aja sih karena teman-temannya juga ada asik, pada asik semua. Pas ikut lomba, perasaan pas ikut lomba virtual ya, lomba memanah, tiba-tiba sampai juara 4, Iya. dapat juara 4. Apakah sebelumnya ada target Nela nih? Mau juara ya? Iya, Pas ikut juara ya? 1 atau gitu. Terus kalian juara 4 Ikut atau lomba. Ada targetnya, cuman sudah masuk 4 besar sudah sudah senang? Sudah gitu ya? senang. Syukur ya. ya Dukungan dari orang tua sendiri bagaimana Nela? sangat-sangat support. Paman ada yang dukung nggak paman? Paman Nela nggak tahu. Nanti kapan-kapan minta kado panah busuk Oh. sama paman, ya kan? Boleh, Motivasi boleh, dong. boleh. Betul, Boleh. betul. Pahala nggak sih kalau pahala? Ada pahala lagi ya. Betul. Benar Rasul. Nah, pertama itu ikut lomba dapat juara 4 seperti apa perasaannya? Perasaannya kaget sih bisa masuk ke 4 besar itu. Karena teman-teman yang lain juga sudah banyak yang gitu. Yang sering juara. Yang sebenarnya sudah Angkatannya dia. Sudah sering ikut lomba? eh, Baru kali ini? enggak, sudah sering. sering. Nah, perbedaan yang dirasakan yang biasanya Iya. ngumpul sama Iya. pemanah-pemanah Lain. lain, tiba-tiba lomba via Virtual. virtual aja, mana sendiri, Iya. lihat sendiri, nggak ada yang tepuk tangan paling. Paling Gimana iya, rasanya? Tim-timnya aja yang tepuk tangan. Iya. Biasanya kan nonton rame itu. Bagaimana Rasanya ya beda gitu. Kayak biasanya kan kita bisa lihat langsung ada lawannya, misalnya tembakannya gimana lawannya. Jadi kita bisa hitung-hitungan juga gitu. Tapi kalau misalnya ini kan langsung skornya langsung kelihatan gitu. Tiba-tiba kelihatan. Ya langsung kelihatan aja. gitu. Ikut kalau untuk virtual sendiri, apakah rawan kecurangan bagaimana? Iya. Bagaimana tuh? Kalau rawan ya jelas. Iya. Cuma nanti kita lihat kan, maksudnya tujuan adanya turnamen itu kan untuk melihat hasil dia punya latihan. Nah, kalau dia curang berarti kualitasnya dia curang. Jadi ada konsekuensinya. Kalau dia curang ya nanti kedepannya dia nggak akan berkompetisi. Tapi apakah bisa gitu? Bisa Bisa jadi. jadi ya. Pernah kasus kan karena pandemi ini dari Perpani, kalau nggak salah Perpani Jatim karena di Banyuwangi itu Jember, Perpani Jember tuh mengadakan virtual scoring nasional, secara nasional kan. Ada yang curang di peringkat 2 tuh, skornya enggak segitu. Sekali diadu udah kelihatan kualitasnya. Kelihatan kualitasnya dia karena dia pakai langsung gitu Zoom kan. Kalau pas scoring kualifikasinya kan nggak live, karena bayangkan ada 1.000 pemanah, siapa yang mau live sih banyak di daerah mana, pasti trafficnya terganggu kan. Jadi pas final udah kualitasnya ketahuan seperti itu. Jadi ada namanya kan daerah situ aja, dia daftar pakai nama, alamat sama daerahnya mana, dilihatin sama pengcapnya, kena dia. Nah, bisa Itu sanksinya didiskualifikasi ya. dan tidak bisa bertanding di pertandingan itu lagi karena dia berlanjut terus kan, tiap bulan ada virtual. Virtualnya Bersambung-sambung, misalnya Jatim, Jateng, nanti ada lagi Jakarta, ada sambung-sambung. Selama pandemi ini kan kasihan mereka kalau berhenti latihan Iya. kaku lagi. Dan kalau kedepannya nih ada menghadapi turnamen apa nih? Ya, untuk waktu dekat ini teman-teman dari Kaltara juga ada sih mau mengadakan di Bulungan terutama. Sudah lama sih kami mau, akhirnya tahun ini kan terakhir Tarkan Open dan mereka datang ke sini. Nah, ayo kita bikin Kaltara Series kayak yang di Kaltim tuh kan. Mungkin sekalinya terdampak begini kan, mungkin diundur
mungkin Oktober, dan waktu dekat ini juga ada Seleknas di Jakarta di bulan November tanggal 27. Itu untuk umur berapa? Itu senior, jadi dia itu ajang programnya Binpres PB Perpani Pusat sebagai ajang seleksi nasional tim pelapis timnas panahan Indonesia, karena Indonesia sendiri belum punya tim pelapis kayak di negara-negara lain kayak di Cina, Korea, Amerika gitu kan. Mereka punya tim pelapis, biarpun ada tim intinya, ada juga tim bawahnya, tim lapisnya gitu. Berarti itu virtual Mas ya? Tidak, kemarin tuh kita datang ke Jakarta. Jakarta. Sih. Tapi Kita kirim. tapi selama pandemi ini bagaimana? Apakah dalam waktu dekat ini ada yang untuk turnamen ketemu langsung lagi atau masih Iya. dalam virtual? Ini ada yang ketemu langsung di Kaltara. Kalau Kaltara bisa mungkin ketemu Bisa, langsung ya. ya. Cuma ini teman-teman lagi di luar nunggu. Kaltara mungkin baru Baru virtual. Nah kalau seumuran adik Nela nih ada nggak dekat-dekat ini? Nopal sama Nela. Kebetulan kalau yang ini kan kelas olimpik, jadi saya ikutkan semua di di Kaltara Open nanti kita ikutkan. Nanti yang terakhir ini yang di bulan September ini Binpres punya gawean di Kartini Open yang harusnya di bulan April kan Kartini kan Iya. diundur karena pandemi, jadi ajang Seleknas gitu. Kita ikutkan semua, program latihannya sudah saya rancang sudah hampir 2 bulan ini sudah berjalan. Sudah Jadi persiapan genjot ya, berarti ya. Persiapan 2 bulan ini. Jadi mungkin Optimis. optimisnya kita bisa ya, masuklah di urutan 10 besar di Indonesia. Target ya. Target. Kalau Nela sendiri targetnya nanti ini kalau ikut lomba jadi juara berapa? Nggak, kalau jadi juara sih kayaknya nggak ada target gitu, Nggak ada cuman target. ya pokoknya bisa aja dulu ikut lombanya. Ya, Di situ baru dibuktikan ya. ya, Iya. ya. Bagus. Ya kan Coach, suka duka yang Coach selama melatih panahan. Kalau suka dukanya ya banyak sukanya sih. Saya kan memang hobinya di situ, jadi hidupnya di situ, maksudnya di samping guru juga saya senang kalau lihat anak-anak tuh berkegiatan olahraga yang apalagi panahan kan, karena itu kan sunnah juga. Iya. Dan itu saya tekuni, perkembangannya bagus gitu ya. Passion saya jadi bagus di situ kan. Jadi ya sudah, sekali terjun aja coba gitu. Kita harus perhatikan juga kan kerjasamanya dengan pemerintah. Kita sebenarnya sebagai mitra, kita mitra dari pemerintah untuk menghasilkan bibit-bibit atlet yang bisa membela daerahnya gitu kan. Tapi bukan hanya itu sebenarnya, banyak hal-hal positifnya yang kita bisa dapat. Anak-anak bisa berkegiatan yang positif ketimbang di rumah aja atau nongkrong-nongkrong yang bergaul pergaulan bebas lah sekarang ini luar biasa kan anak-anak. Daripada dia seperti itu, ini kita sibukkan kegiatan fisiknya mumpung masih muda. Kan untuk adik Nela sendiri suka dukanya selama panahan gimana? Dukanya itu ya biasanya alat rusak, alat hilang. Terus kalau sukanya ya senang aja gitu ketemu teman-teman. Terus memang sukanya panahan, olahraga gitu. Dia bawa senang-senang aja. Senang aja ya. Nah, Coach, dari Pemprov sendiri, Coach, pernah ada kejuaraan lain diadakan selain yang direncanakan sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya ada sih beberapa yang itu pun bukan yang olahraga prestasi kemarin ini kalau Kaltara itu olahraga tradisional, panahan juga, cuma tradisional kan kita beda. Alatnya tradisional Juga. Jadi ada olahraga kan ada 3, ada yang prestasi yang ada di ikut, yang kedua olahraga tradisional yang untuk rekreasi, yang ketiga olahraga kesehatan. Nah, sempat kita Kaltara kemarin ngirim ke Fornas kan di Samarinda kan, dapat juga juara. Kalau Tarakan sendiri sudah 2 kali, kebetulan IO-nya kami juga kerjasama dengan Perpani Tarakan. 2 hari Tarakan Open 1, yang kedua Tarakan Open 2.
sudah diselenggarakan, harusnya tiap tahun. Iya, mudah-mudahan tahun depan bisa ngadain. Atau akhir tahun ini bisa. Iya. Akhir tahun ini ya Iya. bisa ada. Iya. Iya, dan mungkin Enggak, sebenarnya sebelum memanah nih cita-citanya pengen jadi Oh apa? iya. Cita-citanya pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Ya, bisa. Semua orang bisa jadi pengusaha. Amin. Ya, amin, semoga tercapai gitu kan, dan panahannya bisa terus berprestasi, Sukses, iya. sukses. Membanggakan orang tua, Kaltara dan Indonesia pastinya bisa go internasional. Kaltara Indonesia ya, banyak Indonesia. sekali yang mau dibanggakan, termasuk paman. Iya. Dan harapannya nih, coach, untuk masyarakat Kalimantan Ada-ada Utara sendiri, yang didik, dan yang ada mungkin. khususnya yang milenial yang pengen Untuk mungkin ajakan gabung mungkin, mungkin ya, ya, ajakan gabung mungkin. di panahan. Iya, boleh. Kita himbau kepada masyarakat ya, kerja boleh, tapi olahraga juga harus aktif. Kita kan juga dukung gerakan pemerintah, gerakan masyarakat sehat gitu kan. Jadi ya carilah olahraga yang sesuai dengan minatnya. Kalau di saya sih milihnya panahan. Kenapa? Karena panahan ini olahraganya semua usia, dari yang kecil sampai orang tua. Maksudnya nggak membutuhkan fisik yang banyak, maksudnya bukan olahraga berat, tapi Bukan benturan ya, juga bukan fisik, tapi manfaatnya banyak sekali. Di situ ada kardionya, ada latihan keseimbangannya, pernapasan juga ada. Jadi fokus dan konsentrasi dilatih di sana. Jadi kemungkinan kalian stres itu kurang. Ya, bisa Dan menghilangkan iya, stres. menghilangkan Kadang gerak stres. terus juga Ya, gerak kerjanya. terus. Habis mana Hmm. ngambil lagi ke sasarannya. Dan kan olahraga juga olah jiwa juga. Iya. Kalau dia stres ya udah tembakannya tak karuan, kena rumput lah. Gitu, seperti itu. Ya mengurangi tingkat stresnya orang manusia itu kan bisa dilakukan dengan terapi beberapa. Kami juga punya anak-anak yang berkebutuhan khusus, dulu pernah ada yang sakit jantung, asma, terus matanya yang kurang jelas jadi jelas. Maksudnya kita juga kayak gitu, ada sih pengalaman itu yang saya suka itu. Maksudnya anak-anak tuh ada yang tangannya nggak lurus kan, habis tabrakan bisa jadi lurus gitu panahnya. Jadi banyak manfaat, jantungnya lebih, pernapasannya lebih bagus, tekanan darahnya lebih normal, dan dia juga orangnya tenang kan. Jadi kalau nanti besar dia mungkin dia posisi decision maker, mengambil keputusan dia lebih bijak kan? Karena memang olahraga panahan zaman dulu memang olahraganya para raja. Dari dulu. Iya, tapi sekarang sudah dari eksklusif jadi inklusif olahraganya. Jadi semua bisa, Semua kalangan bisa. kalangan bisa. Nah, untuk harapan dari ke pemerintah mungkin. Pemerintah ya dukungan sementara ini ya alhamdulillah ada, cuma ya kita juga pahami kondisi Kaltara kan seperti ini. Kami sih mintanya ya anak-anak kita diperhatikan, maksudnya ada yang sudah berprestasi kan, insya Allah kita laporkan terus ke Pemkab nanti. Ya mohon dilanjutkan, maksudnya ada program beasiswa atau Mahasiswa berprestasi ya. minimal lah dia bisa masuk ke perguruan tinggi nanti kelak dia kan, kalau dia mau sekolah tinggi kan bisa difasilitasi gitu kan. Kalau di daerah-daerah lain sih banyak juga sih yang difasilitasi sama Pemkab sama pemerintah. Nah, kita ini masih meraba-raba, tapi tidak apa-apa, proses. Kami tunjukkan dulu prestasi baru kita laporkan ke atas. Semoga didengarkan ya. Iya, didengarkan. Nah, kalau untuk adik Naila sendiri, harapannya Harapannya ke depan nih bisa mungkin juara ini, bisa terus pengen lihat ajakan nih buat teman-teman seumuran Naila nih buat ikut panahan. Harapannya sih semoga bisa lolos. Terus itu Terus apa, ayo. Udah mau bingung. bisa
juara mungkin Ya, juara. sertifikatnya bisa dipakai Oh iya, sertifikat buat SMA, dibuat SMA atau buat perguruan kuliah. tinggi. Harap masuk Siswa anu ya, Iya. siswa berprestasi biasanya Oh, ada kan iya, Kalau iya. akademis kan ada Iya. jalur prestasi, jalur prestasi. jadi lebih mudah gitu. Udah, apalagi kalau ada cita-cita pengen masuk ke SMA 1, oh nilainya kurang nih, oh tapi Iya. kita ada prestasinya ini prestasi. bisa masuk ya, amin ya, semoga Untuk sukses ajakan buat teman-teman teman-teman. buat ikut panahan. Gabung di mana gitu. Iya, gabung di Ayo gabung ke Kompas Archery atau tempat latihan di kota kalian untuk ikut panahan. Panahan tuh asik, teman-temannya juga asik. Pasti ya asik intinya. asik tentunya. Iya. Agak malu-malu ya. Susah juga Pak ngapa. Saya juga jadi malu. Boleh mau bergabung di lapangan kami di Kompas Archery Tarakan, di lapangan bola di depan RSUD Tarakan. Ya. Di situ latihan. Ya, di situ Jam latihan. berapa? Mulainya kalau yang untuk umum dari sore jam 4 sore. Setiap hari? Setiap hari ada. Tiap hari. Setiap hari ada. Alhamdulillah lapangan masih dipinjamkan sama provinsi kan. Dari kemarin izin sama direktur rumah sakitnya langsung. Alhamdulillah dikasih izin gitu. Nah, ibal-ibal semua yang mau bergabung di Kompas Ya, Archery. Archery Jadi bisa langsung Bisa datang langsung ke ke lapangan. lapangan bola depan RSUD. ya, RSUD RSUD Tarakan. Tarakan itu setiap hari. Tiap ya. hari jam 4 sudah, Jam 4 sore. sudah Jam 4 mulai sudah latihan. mulai. Yang pengen tahu tentang panahan atau pengen bergabung atau Pengen sharing-sharing, sharing bisa langsung langsung gitu. datang ke sana. Untuk Coachnya bisa. media sosialnya sendiri. ada di IG ada Kompas Archery Tarakan. Di Facebook juga ada Kompas Archery Tarakan juga ada. Ya, itu bisa langsung kepoin di situ Iya. di Kompas Archery Tarakan. Iya. Ya. Terima kasih sudah Sudah datang di hadir coach dan Tarakan. Mbak Nailanya. Ya, buat Nopal juga Ya, yang buat tadi Nopal ya. tadi ya. Terima kasih sudah hadir ya. hadir di Reka Suara Suara. dan bisa nanti ditonton tayangannya di Humas Kaltara di Oh, YouTube-nya. Mas Kaltara Prop ya. Iya, Humas Kaltara kalau YouTube. Ya bisa langsung dilihat di situ tayangannya. Dari yang kita tadi sama owner Kaskara sama pemilih pemula juga nanti Betul sekali. akan segera tayang. Setiap hari Jumat jam 9 pagi. Iya, Ada kanal di, di YouTube ya. Di media sosial, di Kalau Facebook, di IG juga ada. Iya, betul. Kalau di radio kita ada Kamis jam malam. Malam Jumat. Iya, malam Jumat. Malam Jumat ada. Kamis malam ya. Ya, di radio Pelita Radio FM Pelita dan Metro Kaltara Metro FM Tanjung Selor ya. Demikian Ya, Reka Suara Reka hari Suara. ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.